pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang di hadapannya. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Tema yang akan kita renungkan di pagi hari ini adalah hidup oleh roh. Ayat yang akan kita ambil adalah dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang didiami oleh Roh Kudus. Sebab itu yang dijanjikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa ia akan mengirimkan penolong yang akan memimpin, menuntun, menghibur, bahkan menginsafkan dalam dosa. Dalam artian Bapak Ibu Saudara, Yesus akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam iman, yang akan senantiasa menolong kita untuk hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita percaya semua kita, jemaat-jemaat yang ada, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu kita percaya juga bahwa semua kita ditinggali oleh Roh Kudus. Semua kita memiliki Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar mengapa Paulus mengutamakan Roh Kudus, bahkan menjelaskan bahwa begitu pentingnya kita tinggal di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Tapi kita harus mengaktifkan, bahkan mengizinkan Roh Kudus itu bekerja secara bebas di dalam diri kita, memenuhi kita, bahkan mengizinkan Roh Kudus tersebut untuk hidup menyertai kita, dan kita tidak menolak suara Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa begitu pentingnya Roh Kudus itu? Mengapa begitu pentingnya kita hidup di dalam Roh? Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang masih tinggal di dalam daging atau orang-orang yang tidak hidup di dalam roh, mereka memikirkan hal-hal daging. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka mengejar hawa nafsu, mengejar hal-hal kepentingan duniawi ini yang sangat bertentangan dengan kehendak roh. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang didiami oleh Roh Kudus akan memikirkan hal-hal dari roh. Arti memikirkan dari kata ini adalah arti dari memikirkan hal-hal yang dari roh, bahwa senantiasa kita memikirkan apa yang menjadi perkenanan Tuhan di dalam diri kita, memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus juga menjelaskan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Paulus juga menjelaskan di ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus juga menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup di dalam daging dan orang-orang yang tidak didiami oleh Roh Kudus, mereka ada di dalam maut. Karena keinginan daging Bapak Ibu Saudara adalah keinginan maut. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pernah bisa melakukan kehendak Tuhan dalam diri mereka. Mereka hanya melakukan kehendak bebas diri mereka sendiri. Mereka hanya melakukan apa yang mereka pandang baik, bukan apa yang Tuhan pandang baik di dalam diri mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Paulus menjelaskan juga di ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa keinginan-keinginan daging, segala hawa-hawa nafsu yang dituruti oleh setiap orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa mereka sebenarnya adalah berseteru dengan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka bertentangan dengan Allah. Mereka sebenarnya sedang berontak terhadap kehendak Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, segala keinginan daging, segala hawa nafsu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8 berkata bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Inilah mengapa begitu pentingnya kita hidup di dalam roh. Karena orang yang tidak tinggal dalam roh, orang yang tidak hidup menurut kehendak roh, mereka sebenarnya tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam roh lah mereka yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi kerinduan kita. Bahwa segala kehidupan kita, segala langkah kita, segala hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu begitu pentingnya kita hidup di dalam roh, tinggal di dalam roh. Semua orang yang percaya kepada Yesus telah didiami oleh Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan suara itu, mendengarkan Roh Kudus berbicara di hati kita. Bahkan kita taat dalam segala perintah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bahkan senantiasa kita tinggal berdoa, bahkan kita menikmati roh itu yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita begitu memiliki banyak waktu untuk tinggal di dalam Roh Kudus. Begitu banyak waktu untuk bersekutu dalam Roh Kudus. Kita bisa berdoa, memuji Tuhan, menyembah Dia, supaya kita bisa mendengarkan suaranya. Terkadang ketika kita duduk di kaki Tuhan, terkadang kita hanya meminta apa yang menjadi kemauan kita di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang ingin Roh Kudus sampaikan dalam diri kita. Hiduplah oleh Roh supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami ketika kami percaya kepada Engkau. Bapa, mari tolong kami Tuhan, supaya roh yang ada dalam diri kami yang Engkau utus, bisa Tuhan Yesus kami dengar, bisa Tuhan Yesus kami taati, bahkan kami rindu senantiasa Roh Kudus. Kami rindu berjalan bersama dengan Roh Kudus senantiasa. Karena kami sadari Tuhan, di dalam hidup kami ini kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, tolong jemaat semua yang ada, supaya kami boleh tinggal dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.